Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam hari mubarak ini, atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka pengajian kita ini dapat berlangsung, di mana kita sama-sama sempat pula untuk menghadirinya. Sebenarnya pada malam hari ini saya ada undangan dari Bupati baru yang baru dilantik tadi siang untuk acara Makpaci putranya yang undangannya jam 7. Tapi karena ada pengajian kita, di samping itu masih ada lagi undangannya besok untuk mengantar jam 9. Kemudian ada lagi undangannya untuk malam hari untuk acara resepsinya. Maka saya mengatakan biarlah acara Makpacinya tidak sempat saya hadiri karena undangannya jam 7. Sementara di sini jam 7 baru kita selesai salat maghrib. Lalu dengan pengajian praktisnya jam 8:15 baru kita bisa bergerak. Di sana undangan Makpacinya jam 7. Jadi insya Allah kalau selesai Isya baru berangkat ke sana. Ya, insya Allah sudah selesai acara baru kita tiba. Jadi saya pikir itu adalah untuk kepentingan satu orang, untuk satu keluarga. Tapi untuk jamaah di sini lebih banyak punya kepentingan untuk malam ini, sehingga saya utamakan untuk mengisi acara kita pada malam hari ini. Insya Allah nanti masih ada acaranya yang lain. Kita akan lanjutkan bahasan kita terhadap fenomena-fenomena di kalangan kita yang terjadi sekarang ini. Adanya pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang menyalahkan pihak atau orang yang berbeda pendapat dengannya di dalam masalah cabang, istilah agama, masalah furu. Dalam pengajian yang lalu kita sudah bahas bahwa ini bermula pada kasus Bani Quraidah ketika Nabi mengutus tim ke sana dengan pesanan jangan ada yang salat asar kecuali nanti setelah tiba di Bani Quraidah. Tapi karena kondisi matahari yang mana ketika itu kalau sekiranya mau salat asar di Bani Quraidah jelas sudah habis asar, sehingga di antara sahabat ada yang mengambil keputusan untuk salat asar di tengah jalan. Ada juga yang tetap mempertahankan wasiat sehingga nanti di sana baru salat asar. Tetapi setelah mereka kembali kepada Rasulullah dan dihadapkan kasus ini oleh Rasulullah, tidak ada menyalahkan sesuatu pihak. Yang mana tadi secara garis besarnya bahwa di antara sahabat ini ada yang tekstual, memahami sebagaimana pesanan itu lahirianya. Ada juga yang kontekstual, yaitu memahami nafas daripada ajaran agama itu, daripada pesanan itu. Nah, inilah yang berkembang terus ya. Kita lihat ada beberapa fenomena nanti saya sebutkan di sini. Ya, contohnya umpamanya tadi masih saya sempat baca di YouTube, itu mengharamkan ada foto-foto dipasang di rumah, foto-foto keluarga. Itu karena adanya pesanan Rasulullah
mengatakan bahwa malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada foto-fotonya, itu foto-foto yang bernyawa. Nah, itulah dipahami sehingga dilarang. Nah, hal macam ini dalam perbedaan pendapat seperti ini sebenarnya kita bebas. Mau tekstual silakan, mau kontekstual silakan. Yang salah apabila kita hanya mengklaim kebenaran hanya pada diri kita, hanya pada pendapat kita. Karena Nabi tidak melakukan seperti itu. Nabi membenarkan kedua-duanya, tidak ada disalahkan. Sehingga ulama terdahulu menulis kaidah yang berbunyi la yunkaru al-muhtalafu fihi wa innama yunkaru al-mujma'u alaihi. Ini kaidah yang semestinya harus dipegangi oleh setiap ustaz, setiap mubalik. Tidak boleh kita mengingkari masalah-masalah di mana terjadi perbedaan pendapat di antar ulama. Tetapi yang perlu diingkari apabila ada yang menentang kesepakatan ulama. Kesepakatan ulama itu. Dan perbedaan ini saya katakan tadi sejak masa Nabi sudah ada memang, tapi Nabi tidak menyalahkan kalau memang tidak menyentuh masalah pokok. Umpamanya salat, mau pakai basmalah tidak, silakan. Mau kunut tidak, silakan. Yang salah itu kalau kita menyalahkan yang beda. Ini tidak dianggap sebagai masalah pokok. Yang masalah pokok itu kalau ada yang mengatakan salat itu tidak wajib, nah itu yang masalah pokok. Atau ada yang merubah, mengatakan kita ratakan 3 rakaat, semua salat itu diratakan, itu yang masalah pokok. Coba dengarkan di sini apa yang disampaikan oleh Maha Guru kita, penulis kitab ini kecil tapi muatannya besar. Dan ini termasuk salah satu kitab dalam pengajian di tingkat mahasiswa di Microsoft yang saya pegang sendiri. Di sini dikatakan wa qad kana fis sahabati wat tabi'in wa min ba'dihim may yaqra'ul basmalah wa minhum man la yaqra'uha wa minhum man yajharu biha wa minhum la yajharu biha. Di antara sahabat dan tabi'in serta sesudahnya tabi'in ada yang membaca basmalah dalam salat ini. Di antara mereka juga ada yang tidak. Di antara mereka ada yang menjaharkan basmalahnya dan ada yang tidak. Wa kana minhum may yaqnutu fil fajri wa minhum man la yaqnutu fil fajri. Di antara mereka ada yang kunut pada salat subuh, ada juga yang tidak kunut pada salat subuh. Wa minhum may yatawaddau minal hijamah wa ri'af wal kaib. Di antara mereka ada yang berwudu apabila habis di agak senderung yang dibekam habis dibekam, ataukah hadis mimisen keluar darah dari hidung, ataukah habis muntah. Wa minhum man la yata'addu bizalika. Di antara mereka juga ada yang tidak berwudu kalau ada terjadi macam itu. Wa minhum man yatawadda min masjid zakar. Di antara mereka ada yang berwudu apabila menyentuh zakar. Wa minhum wa masjid nisa, ada yang berwudu apabila menyentuh perempuan bisyahwatin dengan syahwat. Wa minhum man la yatawadda min zalika. Di antara mereka juga ada yang tidak berwudu karena itu. Wa minhum
Mayatawadda mimma masatun nar. Di antara mereka ada yang berwudu apabila makan sesuatu yang habis dimasak. Di sini katakan disentuh api. Wa minhum man la yatawadda min zalika. Di antara mereka ada juga yang tidak berwudu dengan hal itu. Wa minhum man yatawadda min akli lahmil ibil. Di antara mereka ada juga yang berwudu setelah makan daging unta. Wa minhum man la yatawadda min zalika. Di antara mereka ada juga yang tidak berwudu kalau habis makan daging unta. Wa ma haza, kendati dalam keadaan seperti ini, fakana ma'duhum yusalli khalfa ba'din, maka mereka itu saling salat, yang satu di belakang yang lainnya, menjadi makmum daripada yang lainnya. Mislu makana Abu Hanifah wa ashabuhu, sebagaimana yang terjadi pada Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, wa Syafi'i dan Imam Syafi'i, wa ghairhum dan selainnya radhiyallahu anhum, yusalluna khalfa aimmatil madinati minal malikiyah. Mereka ini semua salat di belakang imam-imam Madinah di Madinah, ya, minal malikiyah, daripada mazhab Maliki, wa ghairihim dan selainnya. Wa in kanu la yakrahuna basmalah la sirran wala jahran. Walaupun mereka itu yang pengikut Maliki tadi ini tidak membaca basmalah baik kecil maupun suara besar, tapi mereka tadi ini tetap ikut. Wa shalla ar-Rasyid imaman. Imam Harun ar-Rasyid salat sebagai imam. Maka dia tajamah, sementara dia telah berbekam. Fasalla al-imamu Abu Hanifah halfahu, dan Abu Hanifah salat di belakangnya. Imam Abu Hanifah salat di belakangnya, walam ya'ud, dan tidak mengulangi salatnya. Wa kana afta al-imam bi annahu la wudu alaihi, sementara fatwa imam tadi bahwasanya tidak ada wudu habis karena itu. Artinya ini perbedaan itu sudah ada pada masa sahabat turun ke tabi'in, tetapi tidak dijadikan permasalahan selama itu tadi sesuai dengan kaidah la yungkaru al-mukhtalafu fihi, tidak boleh mengingkari masalah-masalah yang di mana terjadi perbedaan pandangan di antara ulama. Kalau sekiranya ada orang yang melakukan berbeda dengan kita, silakan. Wa inna ma yungkar, tapi yang diingkari ialah apabila menyalahi kesepakatan ulama. Ya, saya contohkan Jumat lalu dengan mengatakan umpamanya pendapat yang mengatakan bahwa masih ada nabi sesudah Muhammad, atau pendapat yang mengatakan kita boleh-boleh saja berhaji di bawah keraing. Nah, ini yang perlu diingkari yang macam itu. Atau mengingkari sesuatu yang pokok dalam agama, rukun agama. Kemudian yang afdal dilakukan ialah apabila kita boleh keluar dari perbedaan yang menuju kepada kesepakatan, bukan keluar dari perbedaan menuju perbedaan, tapi keluar dari perbedaan menuju kesepakatan. Contohnya bersentuhan dengan perempuan, bersentuhan kulit, pendapat Syafi'i batal. Sementara kalau Maliki dengan Hambali, nanti kalau disertai dengan syahwat baru batal. Sementara Abu Hanifah, pendapat Hanafi, nanti batal kalau yang bersentuhan al-mukarram dengan al-mukarramah. Ya kumatung kala bacok sih.
Si runtuh sebagai becek, apa nih? Ini berarti ada perbedaan-perbedaan. Keluar dari ini, perbedaan ini, itu disunatkan. Kalau menuju kesepakatan, adakah kesepakatan? Ada, di mana? Yaitu kalau tidak bersentuhan. Kalau tidak bersentuhan semuanya sepakat tidak batal. Wak itu masih gesah. Ya. Karena kalau bersentuhan kulit, saya mengatakan batal. Ya. Apalagi kalau yang mengatakan ya disertai sahut, apalagi kalau yang mengatakan bahwa nanti batal kalau al-mukarram dengan al-mukarram yang bersentuhan. Sehingga keluar kaidah al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari perbedaan menuju kesepakatan itu disunahkan. Lalu perbedaan-perbedaan hukum itu boleh terjadi karena berbagai faktor. Boleh terjadi. Itulah sebabnya Imam Syafi'i dikenal Imam Syafi'i dengan dua mazhab, mazhab qadim, mazhab jadid, mazhab lama, mazhab baru. Itu Imam Syafi'i. Mazhab lama ketika beliau punya pendapat di Baghdad, di Irak. Setelah pindah ke Mesir, menemukan hal-hal yang berbeda kondisinya dengan di Irak, sehingga ada di antara fatwanya yang dirubah. Ada di antara fatwanya yang dirubah. Nah, ini sampai disebut dengan mazhab jadid, mazhab barunya yang di Mesir. Ini kita lihat ada yang pengaruh kultur, ada yang pengaruh kondisi yang berbeda pada masa Nabi dengan yang sekarang. Ada yang berbeda antara yang dilakukan orang di Saudi dengan yang dilakukan kita di sini, sehingga hukum berbeda. Saya kasih contoh, makanan orang Arab itu satu baki, nasinya namanya kabuli, bercampur antara beras, antara nasi dengan daging. Maka suatu ketika Nabi makan bersama, lalu ada yang curang, ditimbunnya itu daging yang ada di depannya, baru diambil daging yang di depan orang. Nah, Nabi tegur, yolo mutono wandre, kul mayalik, makan yang di depanmu. Nah, kata-kata ini apakah berlaku untuk kita di Indonesia? Yang mana makanan itu macam-macam. Bagaimana kalau kebetulan di depan teman itu menghadapi sate, kita menghadapi pecok ladang? Lalu dikatakan kul mayalika andreng ke kolomu. La ilaha illallah. Kondisi berdua ini. Kemudian karena kultur, orang Arab pakai cadar karena kultur. Ya, karena kalau tidak pakai cadar membawa fitnah. Saya sudah sampaikan, jangankan perempuan, laki-laki saja kalau mukanya mulus, tidak punya kumis, tidak punya jenggot, insya Allah suatu saat ada yang tawar. Ada yang tawar. Ini laki-laki. Apalagi kalau perempuan. Makanya ditulis oleh mahagur kita, Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan, wajah perempuan bukan aurat. Itu disepakati. Buktinya perempuan salat di tanah suci terbuka mukanya, sementara salah satu syarat sah salat harus aurat tertutup. Kapan aurat terbuka, salat tidak sah. Ulama sepakat bahwa muka perempuan bukan aurat, karena itu bebas terbuka mukanya, salat, karena bukan aurat.
Tetapi kata beliau, adanya disuruh menutup muka perempuan itu di sana di Arab. Adanya disuruh menutup bukan karena auratnya, tetapi karena fitnah, bisa mendatangkan bahaya. Nah, bagaimana di Indonesia? Saya katakan di Indonesia, jangankan muka, ya, bupati saja boleh buka paha tinggi-tinggi. Bupati buka paha tinggi-tinggi, itu saja. Kapan kita ke mall, insya Allah akan ketemu itu. Tapi tidak ada masalah, tidak ada masalah. Jadi ini kultur beda. Nah, lalu ada di antara teman-teman yang habis belajar di sana bawa kemari itu budayanya orang Arab, bawa kemari. Ya, silakan. Tapi jangan salahkan yang tidak pakai itu. Jangan salahkan tidak pakai itu. Silakan. Ini tadi kembali kepada rumus, tidak boleh diingkari perbedaan pendapat dalam hal-hal macam ini. Apalagi masalah jenggot. Nampak itu ya, kalau ulama-ulama dari Saudi Arabia rata-rata itu jenggotnya panjang-panjang. Tapi kalau ulama-ulama dari Mesir macam-macam, sesuai dengan model, hanya modelnya. Ada yang model, ada yang pendek, ada yang tidak ada sama sekali. Syekh Abu Zahra yang diberi gelar Imamul Qarnil Ishrin, Imam abad 20, Syekh Abu Zahra, kitabnya sampai dipelajari di negara-negara barat, di mana ada perguruan-perguruan tinggi Islam yang dikelola oleh orang barat, mengatakan di dalam kitab usul fikih tulisan beliau bahwa masalah jenggot ini adalah masalah tradisi. Ada sebutkan, sehingga beliau sendiri tidak pakai jenggot. Kalau dalam satu kitab yang saya miliki, ada satu kitab khusus berbicara tentang jenggot, sebanyak 376 halaman. 376 halaman kitab itu isinya hanya jenggot, hanya jenggot dibicara, sehingga semua hadis-hadis yang berkaitan dengan jenggot ada semua di dalamnya, dan tersusun dari ini kemari pakai silsilah hadis-hadis itu. Lalu apa yang menjadi kesimpulan bahasannya? Kesimpulannya mengatakan bahwa ini hadis-hadis yang berkaitan dengan jenggot itu Nabi menyuruh menata. Apa artinya kalau menata? Dimodel sesuai dengan kelayakannya. Bagi yang cocok kalau panjang silakan panjangkan. Tapi kalau hanya jenggot Pancasila, bagaimana mau dipanjangkan? Hanya 5 lembar. Itulah dulu pernah terjadi di Mangkoso. Ada salah seorang pembina pesantren yang panjang jenggotnya. Suatu saat kita baca baratanji syukuran di satu rumah, kebetulan berhadapan dengan syekh dari Mesir. Syekh dari Mesir ini tidak pakai jenggot. Ditegur itu yang pakai jenggot, buang jenggotmu itu, cukur jenggotmu. Tersinggung ini ustaz ini. Ini sunnah Nabi, sunnah Nabi. Terus apa dia bilang? Saya tahu sunnah Nabi, tetapi pahala yang kamu dapatkan jika dibandingkan dosa yang dipungut gara-gara itu
Orang berdosa setiap melihat janggo ager, setiap melihat janggo ager, itu menemar dosa. Itu lebih berat dosa yang ditebar daripada pahala yang kamu cari dengan alasan sunnah Nabi. Tapi saya cocok dengan pendapat ini yang menulis khusus itu kitabnya itu, bahwa ditata itu makasih cocok, silakan. Tapi aku jengok Pancasila mi kasih 5 lice elok ifalampi kawi namula le masih itu macekeng. Gara-gara kultur yang beda tadi itu yang menyebabkan di sana disuruh pakai cadar, sehingga di dalam kitab-kitab, di antaranya yang kita baca di pesantren, seperti dalam kitab Irsyadul Ibad, ada di situ menyebutkan haram bersalaman dengan anak laki remaja, haram bersalaman dengan anak laki remaja. Kenapa? Itu kulturnya yang membuat begitu. Ini untuk orang Arab. Ini untuk orang Arab. Kenapa? Karena bersalaman dengan anak-anak laki remaja itu bisa membuat fitnah buat mereka. Bisa membuat fitnah buat mereka. Saya ingat salah seorang syekh yang pernah mengajar di Mangkoso. Dia bawa istrinya. Sebegitu ketatnya, kapan ini tempatnya itu persis di depan rumah, di situ ada rumah batu, di situ ditempatkan dalam kampus. Kalau pergi salat jamaah duhur di masjid, dikuncikan pintu istrinya, kunci dari luar. Sebegitu ketatnya. Itu terbawa-bawa dari kampungnya. Begitu sampai di situ. Saya katakan insya Allah dibuka saja pintu itu tidak ada yang akan masuk. Dikunci. Dan ada lagi yang lucu. Dibawa bersama istrinya. Ya, dibawa sama sopir. Ini kaca spion yang di depan sopir itu kebetulan mengarah kepada istrinya. Rupanya sempat dilihat. Terus putar itu kacamu itu. Coba ya kan. Orang Arab ya, karena sangat sensitif dengan masalah wanita. Kalau kita punya saudara, kita pergi ke rumah saudara kita, kebetulan kita tidak ada di rumah, jangan harap dibukakan pintu oleh istrinya. Jangan harap dibukakan pintu oleh istrinya kalau kebetulan kita tidak ada. Sebegitu tidak adanya kepercayaan. Kalau masalah perempuan tidak ada kepercayaan, insya Allah dengan saudara sendiri. Coba kita, jangankan saudara, orang asing pun kalau tidak ada hal-hal yang mencurigakan dikasih naik ke rumah. Kultur beda. Oleh karena itu, maka ulama ada lagi menulis kaidah mengatakan la yunkaru taghyirul ahkam bitagayyuril amkina wal azmina wal ahwal. Ada lagi ditulis oleh ulama. Itu untuk kita pedomani. La yunkaru taghyirul ahkam, tidak boleh diingkari perubahan hukum bitagayyuril amkina, karena terjadinya perubahan tempat. Sama tadi itu Imam Syafi'i. Wal azmina, atau perubahan waktu. Wal ahwal, atau kondisi. Nah, seperti sekarang ini kita akan menemukan itu di YouTube. Larangan untuk berwudu di kamar mandi yang ada WC-nya, yang ada
Saya katakan ini tidak berlaku buat kita. Tidak berlaku buat kita. Kenapa Nabi melarang? Karena WC Nabi itu tanah. WC Nabi tanah. Sehingga kalau di situ berwudu bisa kepercik kotoran. Tapi kalau kita dengan kamar mandi kita sekarang ini, apalagi yang betul-betul modern itu kamar mandinya, ya kapan selesai BO-nya ditindis kah atau di mana, terus ma'assalama, tafara salama. Iya. Kalau pada masa Nabi itu, jadi perbedaan kondisi, perbedaan kultur. Nabi ada mengatakan afdalnya salat saf laki-laki itu di depan, afdalnya salat perempuan itu di belakang. Itu karena kultur. Coba kalau tetap mengatakan yang sama, ini untuk Arab, maka nanti datanglah cewek-cewek yang cantik-cantik itu di depan. Lalu Abu Nawas ini tidak mau di saf depan, ambil saf di belakang. Kenapa? Karena kalau lagi imam Allahu Akbar, dia tidak menghadap ke kiblat, tapi balik belakang, menghadap ke cewek-cewek itu yang terbuka mukanya. Sama juga, ya. Ada ucapan Nabi yang mengatakan afdalnya salat perempuan itu di rumahnya. Itu untuk kondisi Arab. Untuk kondisi Arab. Ya. Jadi tidak apa-apa orang beda pendapat. Yang penting ini kita jangan mengklaim kebenaran hanya pada diri kita. Kalau sudah mengklaim kebenaran pada diri, di situ dikatakan ekstrim, radikal. Ekstrim, radikal. Dan ada sekarang yang macam itu, yang tidak menerima hadis dhaif menurutnya. Kapan ada lakukan orang, dia bantah, dikemukakan hadisnya itu dhaif, dia tidak mau terima, walaupun tidak dhaif menurut orang. Sementara hadis dhaif juga ia terbagi tiga ulama, ada yang tidak menggunakan, ada yang menggunakan, ada yang dengan syarat. Ada lagi hal-hal yang lain yang menjadi pegangan buat mereka di dalam berpendapat. Dan inilah yang tersebar sampai ya membuat risau sebagian jamaah kita di masjid-masjid di mana didatangi di situ, menyalahkan apa yang dilakukan orang di situ, merisaukan orang. Ini hal yang kita tidak harapkan terjadi. Hadirin hadirat, semoga Allah melindungi kita semua. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua, sehingga kita tetap meniti siratal mustaqim dan kita tetap menjaga persaudaraan di antara kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.